Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Demikian pula nikmat sunnah, di mana nikmat-nikmat ini senantiasa saya sebut-sebut agar kita semuanya senantiasa ingat bahwa nikmat ini tiada duanya. Nikmat ini adalah nikmat yang paling besar. Dengan kita bersyukur kepada Allah, kita jaga dengan berkumpul dengan saudara-saudara kita dan mengikuti kajian-kajian. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini akan membawakan hasil yang besar di suatu saat nanti, di mana tidak ada lagi gunanya anak dan juga harta kecuali amal soleh. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya beruntung di dunia dan juga di akhirat. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan 10 hak yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan beberapa tambahan. Hak yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ini merupakan hak makhluk yang terbesar. Tidak ada hak makhluk yang melebihi besarnya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukrata wa asila. Sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Rasul sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu kaum muslimin sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan dan menghormatinya, serta bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Sebutkan dalam surat Al-Fat 48 ayat 8 sampai 9. Hak Allah yang perlu kita ketahui dan telah kita sebutkan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menunjukkan kebenaran, di mana manusia hakikatnya adalah jahlu, bodoh, tidak mengetahui. Dengan syariat yang beliau bawa, maka kita akan ditunjukkan betapa besarnya hak Allah melalui syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak yang terbesar setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan, yaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi selainnya. Di mana
Banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang hal itu. Oleh karena itu wajib mendahulukan cinta kepada Nabi SAW dari kecintaan terhadap semua manusia, siapapun dia. Bahkan termasuk kecintaan terhadap diri sendiri, kita sendiri ini, anak dan juga orang tua. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Maka tentang kecintaan ini sebagai tambahan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, wajib mencintai Allah dan juga Rasulnya melebihi siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah wahai Rasul kepada manusia, katakanlah seandainya orang tuamu atau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta yang kalian miliki, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kalian sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Jamaah rahimana wa rahimakumullah, di mana kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya harus lebih dibandingkan siapapun. Nabi SAW harus kita cintai karena perjuangan beliau yang sangat besar untuk menyampaikan hidayah kepada kita. Oleh karena itu disebutkan di dalam ayat yang lain, surat Al-Ahzab 33 ayat yang ke-6, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Sebutkan dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 6. Lihatlah bagaimana para sahabat dahulu. Kalau kita ingin melihat seorang sahabat yang tertangkap orang-orang musyrik, kemudian orang musyrik berkata, apakah suka seandainya yang menggantikan kedudukanmu ini adalah Muhammad? Maka apa jawab dia? Bahkan saya tidak suka sekalipun Rasulullah itu terkena duri. Saya lebih suka menggantikan keadaanku yang seperti ini. Ini menunjukkan tentang cintanya kepada Rasulullah yang luar biasa. Begitu pula di saat perang Badar, bagaimana dua sahabat, dua pemuda, mereka menanyakan, di mana Abu Jahal? Aku mendengar dia mencaci maki Rasulullah SAW. Seandainya ketemu,
Aku yang binasa atau dia yang binasa? Coba bayangkan ya ikhwah, betapa cintanya kepada Rasulullah SAW. Belum lagi sahabat yang melindungi dirinya, badannya di depan Rasulullah SAW agar senjata-senjata itu tidak mengenainya. Bisa dilihat dalam sejarah perang Uhud, menunjukkan tentang betapa cintanya Rasulullah sahabat terhadap Rasulullah SAW. Oleh karena itu disebutkan dari Anas, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi halawatul iman." Ada 3 hal, barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Tidaklah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita biasakan. Jadi cinta kepada seseorang itu tidak lain karena Allah, bukan karena dia punya kedudukan, pangkat, harta, punya wenang, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, termasuk orang yang mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia berkumpul bersama karena Allah, berpisah juga karena Allah. Yang kedua, yaitu yang ketiga, wa yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudzafa finnar. Dia tidak suka kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia tidak suka seandainya dirinya dilempar di dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim. Adapun dalam hadis sebagaimana Syekh sebutkan di sini, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih dia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Ahmad. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis dan juga ayat di atas? Maka manusia itu senantiasa terbawa padanya sifat khata' wa nisyan, selalu salah dan juga lupa. Juga dhaif, khuliqal insanu dhaif, lemah. Di mana apabila seseorang mencintai orang lain bukan karena Allah, karena kecintaan tersebut bisa saja membawa menyeret seseorang kepada kebinasaan atau kepada kemaksiatan. Salah satu contoh, ada seorang suami yang mencintai istrinya dengan kecintaan yang berlebihan, melebihi Allah dan juga Rasulnya. Ketika istrinya itu berkata kepada suami, "Mas, kamu pilih ibumu atau pilih aku? Kalau pilih ibumu, biarlah saya tinggalkan rumah. Kalau pilih aku, silakan suruh pergi ibumu." Maka ketika cintanya kepada istrinya melampaui cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka yang dipilih adalah apa? Mengusir ibunya. Tega mengusir ibunya. Tapi kalau kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi siapapun, apa yang terjadi? Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah
Jangan menyekutukan dengan suatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Tidak mungkin akan diusir. Ya, tidak mungkin akan diusir. Silahkan, kalau engkau tidak suka kepada ibuku, engkau boleh meninggalkan aku dan juga meninggalkan ibuku. Silahkan pergi. Tentu akan seperti itu. Ini satu gambaran betapa pentingnya kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun. Itu juga termasuk kepada anak-anak. Juga seperti itu. Kalau anak kita lebih kita cintai, akhirnya anak itu meminta sesuatu yang tidak layak untuk ditaati, diberikan, karena cintanya akhirnya diberikan. Tapi kalau kita selalu ingat cinta kita terhadap Allah dan Rasulnya melebihi siapapun, setiap apa yang masuk selalu kita ukur. Kita standarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dimaksudkan. Di antara hikmah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi siapapun. Kemudian, ya Pak, memuliakan dengan sebenarnya hak Rasulullah SAW, maka hendaknya memuliakan dengan sebenarnya. Di antara hak-hak Rasulullah SAW adalah memuliakannya, menghormatinya, dan mengagungkannya dengan pengagungan yang sesuai dengannya, tanpa berlebih-lebihan dan juga mengurangi. Nanti kita sedikit bahas masalah ini tentang rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Penghormatan terhadapnya semasa hidupnya adalah dengan menghormati sunnah-sunnahnya dan pribadinya yang mulia. Jadi betul-betul menghormati. Sedangkan penghormatan setelah wafatnya adalah penghormatan terhadap sunnah-sunnahnya dan ajaran-ajarannya yang lurus. Siapa yang mengamati bagaimana para sahabat menghormati Rasulullah SAW akan dapat mengetahui bagaimana mereka mempraktikkan kewajiban mereka terhadap Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Urwah bin Mas'ud, utusan bangsa Quraisy untuk berunding kepada kaum muslimin pada saat Suluh Hudaybiyah. Urwah bin Mas'ud ini diutus agar berbicara kepada kaum muslimin, kepada Rasulullah SAW. Setelah dia pulang, maka dia menceritakan, saya telah mendatangi raja-raja Kisra, Kaisar, dan juga Najasyi, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka dihormati oleh pengikut-pengikutnya sebagaimana para sahabat Muhammad memuliakannya. Ini bahasa Urwah bin Mas'ud tersebut. Jika dia memerintahkan, mereka para sahabat segera melaksanakannya. Jika dia berwudu, mereka berebut untuk mendapatkan bekas air wudunya. Tapi perlu kita ketahui bahwa ini kekhususan bagi Rasulullah SAW. Ya, jadi berkah terhadap Rasulullah SAW itu yang pertama, apa yang diajarkan berupa sunnah-sunnahnya. Ya. Kemudian doa-doa beliau. Ya. Kemudian setelah meninggal, kalau dulu itu termasuk sisa-sisa yang dia miliki. Oleh karena itu kalau di sini juga disebutkan air wudu Rasulullah jika telah selesai itu para sahabat berebut. Bahkan kalau Rasulullah itu meludah, tidaklah ludah itu jatuh ke tanah kecuali apa? Diambil, ditaburkan di badannya. Ini sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga itu berkah
yang diambil dari Rasulullah SAW setelah wafatnya adalah apa yang menjadi tinggalan Rasulullah berupa pakaiannya, rambutnya, ya, seperti Ummu Sulaim, beliau pernah menyimpan rambut Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau ada sahabat yang sakit sementara Rasulullah telah wafat, mendatangi Ummu Sulaim, maka rambut ini direndam. Sudah itu diminumkan, dan atas izin Allah maka menjadi sembuh. Sekali lagi ini khusus Rasulullah SAW. Ada pembahasan tersendiri, yaitu ya tabarruk. Oleh karena itu, kalau orang-orang sekarang, kiai, habib dan lain siapapun orangnya, apapun tinggi kedudukannya, dia tidak akan melampaui Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sehingga tidak layak untuk diambil dan juga tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Oleh karena itu para ulama itu tabaruk yang seperti itu adalah tabaruk yang salah, tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan. Urwah bin Mas'ud ini dia memperhatikan para sahabat, menceritakan bagaimana pengalamannya ketika dia diutus menjadi utusan orang Quraisy. Beliau melanjutkan, jika Muhammad itu berbicara, Rasulullah SAW, mereka semuanya diam, dan tidak ada di antaranya mereka yang berani menatap pandangannya karena menghormatinya. Ya, ini juga bisa dilihat di dalam ya sejarah Rasulullah Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Begitulah mereka para sahabat menghormatinya karena Allah telah mengaruniakan kepada beliau akhlak mulia, kelemah lembutan dan kelonggaran jiwa. Seandainya beliau berwatak kasar dan keras hati, niscaya mereka akan lari menjauh dari beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Maka berkat rahmat Allah engkau hai Rasul berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Disebutkan dalam surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 159. Kemudian hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memahami konsekuensi iman kepada Nabi. Ya. Jadi ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini memiliki konsekuensi. Ya. Ada makna yang terkandung di dalamnya. Sebelum masuk ya, kita tambahkan sedikit. Adapun makna seseorang bersyahadat anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengakui dengan lisan dan meyakini secara lahir dan batin bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy Al-Hashimi adalah utusan Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluk, baik dari golongan jin maupun manusia. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau yang lain, yaitu Syarhu Thalathatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a alladzi lahul mulkus samawati wal ard." Katakanlah wahai Nabi, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Sebutkan dalam surat Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 158. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu hai Rasul melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebutkan dalam surat Al-Anbiya 21 ayat 107. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sebutkan di dalam surat Saba 34 ayat 28. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah." Bahwasanya Nabi dahulu itu diutus khusus kepada kaumnya. Sedangkan wa bu'istu ilan nasi aman. Aku diutus kepada seluruh manusia. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim dan juga Ahmad. Kita masuk kepada apa yang dijelaskan Syekh di sini. Termasuk hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membenarkan apa yang diberitakannya dari perkara-perkara yang telah lalu dan yang akan datang, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan dan ancamannya, dan beriman bahwa petunjuk dan syariatnya adalah yang paling sempurna dari semua petunjuk dan syariat yang ada. Tidak boleh mendahulukan syariat, aturan dan sistem dari manapun sumbernya dari petunjuk beliau. Kemudian beliau membawakan firman Allah Ta'ala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah hai Rasul, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebutkan dalam surat Al-Imran 3 ayat 31. Kita bawakan penjelasan di dalam kitab yang lain, di antara juga Syarhu Salasatul Usul dan juga kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, di mana ulama menjelaskan, mudah-mudahan kita itu paham apa yang menjadi konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah ketika seseorang itu mengucapkan atau mengikrarkan syahadat tersebut. Di antaranya tasdiqu fima akhbara, kita membenarkan apa yang dikabarkan. Yang kedua, ta'atuhu fima amara, kita mentaati apa yang diperintahkan. Yang ketiga, ijtinabu manaha anhu wa zajara, kita meninggalkan apa yang beliau cegah dan beliau larang. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syar'a, tidak beribadah kepada Allah kecuali
melalui syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau yang lain, yaitu Syarhu Salasatil Usul, dan juga Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Adapun tambahan dalil-dalil dari konsekuensi ketika seseorang bersyahadat syahadat Muhammad Rasulullah, yang pertama ya, tasdiqu fima akhbar, kita membenarkan apa yang dikabarkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Sebutkan dalam surat Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat 40. Begitu pula Allah perintahkan agar kita membenarkan, mengimani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, yaitu kitabnya, dan ikutilah dia supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ini dalil kewajiban kita membenarkan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil konsekuensi yang kedua, ta'atuhu fima amara, wajib mentaati apa yang diperintahkan, di mana banyak sekali dalil-dalil yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat An-Nisa surah yang keempat ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allahi wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan juga pemimpin di antara kalian. Jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, jika kalian itu berselisih, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, fa'in tahnaza'tum fi syai'in. Syai'in ini nakirah, sifatnya umum, perselisihan apa saja. Oleh karena itu seperti Ibnu Katsir menyebutkan usuluhu wa furu'uhu, baik perkara pokok maupun cabang-cabangnya, kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman betul-betul kepada Allah dan juga hari akhir. Jadi kalau syaratnya ini tidak beriman, ya ora perlu balik ke Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tapi kalau kita merasa beriman, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin, itu sebenarnya harusnya itu tidak ada masalah di antara kita. Tidak ada masalah yang serius di antara kita. Semuanya tuntas, semuanya jelas. Oleh karena itu disebutkan yang terakhir di ayat ini, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Disebutkan dalam surah An-Nisa 4 ayat 59. Adapun ayat yang Syekh bawakan tadi itu sudah cukup ya. Kemudian Allah juga berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan juga Rasulnya agar Rasul menghukumi, mengadili di antara mereka, mereka mengucapkan kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sebutkan dalam surat An-Nur 24 ayat 51.
Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mayyitir rasul faqad ata Allah." Barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tentang syariat ya itu Allah menggabungkan ya, yaitu Allah dan Rasulnya. Karena mentaati Allah, mentaati Rasul itu hakikatnya taat kepada Allah. Tapi tentang kauniyah ya, ayat-ayat alam, maka itu kita tidak boleh menggunakan waw atau itu tidak boleh ya. Umpamanya seseorang ditanya, besok kira-kira hujan apa tidak ya, kok dia menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Benar apa tidak ini? Benar apa badan? Benar apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena tentang kaun itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tentang syariat itu ketaatan kepada Allah ya, termasuk mangkana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, pakai wa ya. Tetapi kalau masya Allah wasita itu tidak boleh ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Bal masya Allah wahdah, itu harus masya Allah saja ya. Ini sebagai tambahan. Kemudian dalil tentang wajibnya menjauhi apa yang dilarang Rasulullah, wastinabu manaha anhu wazajara ya. Ini konsekuensi syahadat yang ketiga, di mana wajib menjauhi apa yang dilarang Rasulullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul maka ambillah, apa yang dilarang darinya maka tinggalkanlah ya. Ini begitu pula Rasulullah SAW ini disebutkan dalam surat Al-Hasr 59 ayat 7. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang telah kularang kalian darinya maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka laksanakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan orang-orang yang menyelisihi Rasulullah dari dulu sampai nanti itu akan binasa. Itu akan binasa. Nah, kalaupun tidak di dunianya, nanti di akhirat dia akan binasa. Karena Allah telah menyebutkan, innalladzina yuhadunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablikum. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mereka akan mendapatkan kehinaan, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah mendapatkan kehinaan. Sebutkan dalam surat Al-Mujadilah 58 ayat yang kelima. Kemudian konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah yang keempat ya, wa alla ya'budallah illa bima syara'ahu. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ini menafikan bagaimana orang-orang sesuka hatinya membuat inovasi, kreasi di dalam agama ini, membuat berbagai macam bid'ah di dalam agama ini. Ketika seseorang memahami konsekuensi ya, kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian ingin dicintai Allah, ikutilah aku. Ikuti Rasulullah SAW.
Ini yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebutkan dalam surat Al-Imran surah yang ketiga ayat 31. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Surat Asy-Syura 42 ayat 21. Jadi apakah pelaku-pelaku bid'ah itu akan menyandingkan dirinya sejajar dengan Allah, membuat syariat-syariat yang tidak diizinkan Allah? Ini. Oleh karena itu Allah mengancam di dalam surat An-Nur 24 ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya takut orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Sebutkan dalam surat An-Nur 24 ayat 63. Adapun dalil dari hadis, mungkin antum sudah banyak sekali hafal tentang bagaimana kita harus beramal, beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sedangkan apa yang tidak diajarkan maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah-ibadah tersebut. Di antaranya man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Perlu diingat, perlu diketahui, perlu dipahami. Yang dimaksudkan adalah fi amrina, dalam perkara kami. Ini perkara apa ini? Agama. Ya. Saya heran, dai-dai sekelas internasional itu kok nggak paham yang dimaksudkan hadis ini. Ya. Orang itu bebas setelah sholat mau salaman, mubeng, membuka HP itu bebas. Itu juga bid'ah itu. Loh, iya toh Ki. Ini orang nggak paham yang dimaksudkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Yang dimaksudkan adalah perkara kami, yaitu perkara agama. Lebih jelas lagi Rasulullah menyebutkan, kalau masalah dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau orang-orang yang mengatakan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, itu nggak usah pakai HP, nggak usah pakai mikrofon, nggak usah pakai motor, nggak usah pakai mobil. Kalau naik haji, naik onta. Ini orang nggak paham sama sekali akalnya terhadap syariat. Karena yang dimaksudkan ini adalah apa tadi? Agama, bukan masalah dunia. Seperti itu. Dan kita juga harus paham. Kemudian kita lanjutkan membela syariatnya. Termasuk hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membela syariat dan petunjuk beliau dengan segenap kemampuan, sesuai dengan tuntutan persenjataan yang sesuai dengan keadaan. Jika musuh menyerangnya dengan argumen dan syubhat-syubhat, maka membelanya dengan ilmu dan meruntuhkan argumen dan syubhat mereka serta menjelaskan kebatilannya. Jadi kita lihat, kalau yang kita saksikan sekarang ini boleh dikatakan penyerangan musuh-musuh terhadap Rasulullah itu dengan argumen. Ya. Mereka menjelek-jelekkan Rasulullah SAW, memfitnah, membuat perkara-perkara baru dalam agama dianggap boleh, dan lain sebagainya masih banyak sekali. Maka dari situ kita juga harus mempersenjatai diri kita, yaitu dengan ilmu.
Ilmu ini qayyidul ilma, ilmu itu diikat dengan pena bil qalam. Tetapi bukan hanya dalam catatan saja. Kenapa? Karena setiap saat musuh itu menyerang. Apakah ketika mereka menyerang, oh sebentar, buku saya di rumah. Apakah seperti itu? Maka harus dipahami, harus dihafalkan. Apa yang memberikan manfaat, apalagi kalau antum itu juru dakwah, juru khotib, itu harus paham. Ya betul, catat ilmu itu dengan pena. Setelah dicatat, dihafal. Oleh karena itu dalam hilyah itu al ilmu fi sudur wa laysa fi sutur. Ribon. Ilmu itu di hati bukan di catatan. Mas, mriki jenengan mau turune ngeten ku bid'ah. Kok saged ngeten ku pripun? Oh nggih Pak, mengke penjelasane bukune wonten dalem kula. Ya kalau dia mau ke situ cuman lewat kemudian pergi, bagaimana suruh nunggu ngambil buku? Ini pentingnya untuk dipahami, dihafalkan. Ya. Kemudian beliau menyebutkan, jika musuh menyerangnya dengan argumen-argumen dan syubhat-syubhat, maka membelanya dengan ilmu dan meruntuhkan argumen dan syubhat mereka serta menjelaskan kebatilannya. Jika mereka menyerang dengan senjata atau meriam, maka pembelaannya juga dengan hal serupa. Oleh karena itu meskipun kita tidak punya meriam, tapi setidak-tidaknya kuatkan badan kita ini. Ya. Kuatkan agar kita itu senantiasa kuat. Setidak-tidaknya menjaga stamina kita, kesehatan kita. Seorang mukmin yang mendengar orang yang menyerang syariat ajaran Rasulullah SAW atau pribadinya yang mulia, tidak mungkin mendiamkannya. Padahal dia mampu untuk membelanya. Apa jadinya kalau keinginan hatinya membela, marah, ya, mendongkol, tapi nggak ada ilmu? Apa yang terjadi? Seperti apa yang dikatakan Khalifah Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid, orang yang melakukan sesuatu itu tanpa didasari ilmu, kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya atau maslahatnya. Maka hendaknya dikuatkan dengan ilmu. Terakhir saya ringkas saja karena ini waktunya sudah habis, ya. Yang terakhir yaitu memahami rukun syahadat Muhammadur Rasulullah. Ada rukunnya, yaitu abduhu wa rasuluhu. Jadi ada dua. Meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Rukun ini menafikan sifat ifrat, berlebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW. Seperti ungkapan-ungkapan mereka, Rasulullah itu bisa menyembuhkan penyakit, Rasulullah mengetahui hari esok, Rasulullah mengetahui takdir yang akan terjadi. Maka semua ini tidak benar, ya. Beliau dipilih oleh Allah sebagai hamba yang mulia, tetapi beliau disebut hamba dan beliau adalah manusia layaknya kita, ya. Beliau memiliki sifat-sifat kemanusiaan sebagaimana yang lainnya. Ini juga disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilah wahid." Katakanlah ya Rasul, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Kahfi ya 18 ayat 110. Ini abduhu. Kemudian wa rasuluhu. Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak bicara dengan hawa nafsunya, tapi yang dibicarakan adalah wahyu semata.
wahyu yang diwahyukan. Sebutkan dalam surat An-Najm ya 53 ayat 3 dan 4. Ini menafikan sifat tafrid ya. Di mana ketika seseorang meremehkan Rasulullah ya, kan ada 3 bagaimana orang itu mensikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ifrat. Ini berlebihan, hulu ya, hulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tafrid, itu meremehkan. Alah, Muhammad ku ya wong biasa. Dia biasa salah ya dan lain sebagainya. Maka ini telah meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai pada taraf kufur di mana mereka istiza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, kita mengagungkan Rasulullah layaknya sebagaimana apa yang Rasulullah sebutkan, Abdullahi wa rasulihi, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak meremehkan. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ini ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, baik terkait materi ini ataupun yang lainnya, saya persilahkan. Bisa saya jawab, tidak bisa ditanyakan kepada yang lainnya. Tafadhol.